Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnia, mahasiswi dari STKIP Andi Matapa, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang uji Wilcoxon secara manual. Uji peringkat bertanda Wilcoxon dikembangkan oleh Franz Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah untuk dua sampel berpasangan dengan skala ordinal atau interval. Uji Wilcoxon atau disebut juga dengan Wilcoxon-Chernyshyn test merupakan bagian dari statistik uji non-parametrik. Karena merupakan uji non-parametrik, maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa uji Wilcoxon sebagai pengganti uji Piret sample to text ketika data penelitian tidak berdistribusi normal. Ini adalah langkah yang paling tepat. Adapun langkah-langkah penyelesaian uji Wilcoxon, yang pertama, rumuskan hipotesis. Yang kedua, statistika uji. Yang ketiga, tentukan titik kritis. Dan yang keempat, kesimpulan. Baiklah, sekarang kita akan analisis data uji Wilcoxon secara manual. Baiklah, di sini saya mengambil data dari skripsi Aprilia Nur Hidayah dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SD pada muatan pelajaran matematika tentang pembulatan dalam pengukuran. Nah, data tersebut ada dua, yaitu pretest dan posttest. Di sini kita akan melakukan analisis data uji Wilcoxon secara manual. Adapun langkah pertama yaitu rumuskan hipotesis. Adapun hipotesisnya H0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran inquiry pada siswa kelas 4 SD pada muatan pelajaran matematika tentang pembulatan dalam pengukuran. H1, terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran inquiry pada siswa kelas 4 SD pada muatan pembelajaran matematika tentang pembulatan dalam pengukuran. Langkah kedua yaitu statistik uji, seperti yang terlihat pada tabel di samping. Sini ada nomor dengan jumlah responden 32, ada data pretest, data posttest. Untuk mencari nilai D atau selisih, yaitu nilai posttest dikurang dengan nilai pretest. Setelah menghitung nilai D sampai datanya 32, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah meranking datanya. Nah, seperti yang kita ketahui di sini itu ada dua data yang D-nya itu hasilnya 1. Nah, yang jadi perlu kita lakukan adalah menghitung. Kan D-nya 1 itu ada 2. Jadi kita akan jumlahkan 1 tambah 2 dibagi 2. Karena jumlah D-nya nilainya 1 itu ada 2. Gimana cara untuk mendapatkan rank yang D-nya 1? Itu maka rank yang D-nya nilainya 1 itu adalah 1,5, di mana 1 tambah 2 sama dengan 3 dibagi dengan 2 dapat 1,5. Nah, dilanjutkan kita akan merank D yang bernilai 2. Nah, karena tadi satunya itu ada 2, berarti nilai D yang bernilai 2 akan dimulai dengan 3. Begitupun sampai merank nilai D 32. Selanjutnya kita masuk ke rumus statistika uji Wilcoxon, di mana rumusnya itu set sama dengan dihitung dikurang n kali n tambah 1 dibagi dengan 4 per akar n tambah 1 dikali 2n tambah 1 dibagi dengan 24, di mana
kita substitusikan, di mana W hitungnya itu nilai jumlah dari rang positif, di mana jumlahnya itu 408 dikurang jumlah sampelnya itu N32 dikali 32 ditambah 1 dibagi dengan 4 per akar 32 ditambah 1, 2 dikali 32 ditambah 1 dibagi dengan 24, sehingga menghasilkan Z sama dengan 2,69. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, yaitu tentukan titik kritis. Tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z tabel. Tadi kan Z hitungnya kita telah dapatkan 2,69. Z untuk alfa 0,05 adalah 1,99. Di sini dilihat dari tabel probabilities what Z values in normal distribution. Kenapa bisa dapat 1,99? Kan Z hitungnya di situ 2,16. Jadi kita cari di sini 2,60, kemudian kita perhatikan lagi angka selanjutnya dari 6 berarti dari 0,09, berarti didapatkan 0,99643. Kemudian kita kali 2 karena total, sehingga didapatkan 1,99. Z hitung sama dengan 2,69 lebih dari Z alpha sama dengan 1,99, maka H0 ditolak. Baik, ke langkah terakhir atau langkah keempat, yaitu membuat kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran inquiry pada siswa kelas 4 SD pada muatan pelajaran matematika tentang pembulatan dalam pengukuran. Baiklah, demikianlah tadi pemaparan tentang uji Wilcoxon secara manual. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.